Yo, Branda, Ya, silakan. kita mulai bro ya. Ya, lanjut, Bro. Ya, selamat malam sahabat AMC. Senang sekali ya kita bisa kembali berkumpul bersama-sama. Kita tahu ini satu komunitas yang membangun, komunitas yang terus semakin menguatkan. Apalagi tantangan seorang pria akan semakin besar karena kita diberikan tanggung jawab sebagai para pemimpin. Hari ini kita mau belajar bagaimana membangun komunitas pemimpin. Ini nggak sembarangan. Ketika para pemimpin berkumpul pasti itu lebih dahsyat dibanding cuman ya anak buah doang gitu ya. Nah, kita berharap inilah pemimpin-pemimpin masa depan kita. Minimal kita bisa menjadi pemimpin buat keluarga kita. Mari kita akan memulai sahabat MC dalam ibadah pria ini. Kita akan dilayani oleh Bro Lukas untuk pujian dan penyembahan. Kemudian nanti materi akan disiaringkan oleh Bapak Pendeta Dr. Paul Jaitun. Saya langsung serahkan kepada Bapak Lukas. Silahkan. Oke, selamat malam Bapak-Bapak, para pria yang luar biasa ya. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mulai ibadah AMC kita sekarang malam hari ini. Kita sama-sama berdoa dan bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Setelah malam hari ini kami datang kembali, kita kami kudus, kami memuji bersama nama Tuhan, sama-sama akan belajar pimpin dari awal sampai akhir. Yang percaya itu akan beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap, kami akan mulai dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama kasih pujian. Sepertimu sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asih hatiku sekali lagi sepertimu sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Dan perisai padamu, oh ku berserah. Kaulah Tuhan asih hatiku. Sepertimu sarindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asih hatiku. Engkau tetap ada perisai padamu, oh ku berserah. Kaulah Tuhan asih hatiku. Kata Yesus, 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 berarti bagi. Oh, Yesus, Yesus, segala
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terus nama Dia. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, segalanya, segalanya, takkan kau segalanya, segalanya, tak sembah Dia, Yesus yang layak disembah. Makasih ya selalu kau di dalam kejauhan. Oh Tuhan, aku sukai kehadiran, inginku bisa dengan itu yang ku rindukan, aku dapati keramaian, ku nikmati keindahan
Sekali lagi kita akan menjadi kata itu selalu di dalam kasih Tuhan
puji kami sudah mengesahkan sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu bahwa pendeta Paul saya itu yang Tuhan akan pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kekuatan buat kami semua. Pimpin setiap kami, apalagi firman Tuhan dalam pikiran kami. Kami siap Tuhan menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terus saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bro Lukas untuk pujian penyembahnya. Kita boleh dikuatkan, disegarkan, bahkan kita boleh menikmati sukacita lewat penyembahan. Langsung aja kita akan mendapatkan bekal firman Tuhan dari hambanya, Bapak Pendeta Dr. Paul Zaitun. Silakan Pak Paul, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, shalom ya. Salam sejahtera dalam cinta dan kasih Tuhan ya. Merupakan suatu anugerah kalau malam hari ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam cinta dan kasih-Nya. Ya, terima kasih kepada seluruh pengurus IMC Bandung yang telah memberikan kepercayaan kepada saya menyampaikan benih firman Tuhan pada saat malam hari ini ya. Satu tema yang akan kita angkat, saudara yang kekasih, adalah membangun komunitas pemimpin. Ya. Satu tema yang akan kita angkat adalah membangun komunitas pemimpin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa komunitas pemimpin ini sangat dibutuhkan dalam realitas kehidupan tatkala kita tinggal di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, ya, apakah itu pemimpin internal dalam rumah tangga, pemimpin internal dalam satu perusahaan, apalagi pemimpin internal dalam komunitas spiritual ya, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kita akan melihat, coba kita klik selanjutnya ya. Kita akan klik ya. Dalam Mazmur 133, klik. Mari Pak Andreas. Ya, kita akan cek di sana ya. Ini sebagai ayat acuan kita pada saat malam hari ini. Ya, saudara perhatikan, saya akan bacakan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saya ulangi sekali lagi. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, satu statement ini sangat indah, luar biasa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kenapa saya katakan sangat indah? Kalau saudara perhatikan baik-baik, statement yang diungkapkan oleh Daud ini merupakan suatu hal yang berkaitan dengan suatu komunitas. Ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada kata kebersamaan. Ya. Ada kata kebersamaan, ada suatu komunitas di dalamnya. Nah, coba kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan komunitas? Ini saudara perhatikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan komunitas? Nah, komunitas adalah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, kita cek ya, klik. Komunitas adalah kelompok organisme, apakah itu orang dan sebagainya, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Nah, kita nggak lepas kaitannya dengan yang namanya suatu kelompok organisme, ya. Apalagi kita IMC Bandung ini ya adalah merupakan satu komunitas ya, sebagai komunitas pria yang mengadakan satu pertemuan setiap minggu dalam ranah spiritual untuk membangun ya, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Nah, komunitas adalah kelompok organisme, apakah dia orang dan sebagainya. Kata sebagainya ini
Itu bisa meliputi, ya kita lihat contohnya ya, kalau orang ya adalah tentu kita. Sebagainya ini bisa meliputi binatang. Binatang pun punya komunitas, saudara yang kekasih ya. Ada komunitas burung-burung di udara, ya. Dia bisa membentuk suatu kelompok organisme yang begitu indah, ya. Ada kelompok binatang darat, ya. Ada kelompok binatang air, ya. Dia bisa membentuk suatu komunitas yang begitu indah, luar biasa. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga menyebutkan jika komunitas itu dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat atau sebuah paguyuban. Nah, ini kita lihat baik-baik ya. Nah, kita klik lanjut. Nah, sebelum saya masuk dalam intinya sebagai membangun komunitas pemimpin secara spiritual, kita lihat dulu ya, bagaimana membangun komunitas itu secara sosial. Kita akan lihat dulu ya. Nah, yang pertama kita akan cek, ya kita cek dulu ini, membangun komunitas secara sosial kemasyarakatan. Pentingnya sebuah komunitas, maka seorang pemimpin dalam sebuah komunitas harus mengetahui dan memahami para anggotanya serta membangun sebuah komunitas yang baik dan solid serta kompak itu secara sosial kemasyarakatan. Ini nggak bisa kita pungkiri, saudara. Dalam rumah tangga, dalam bisnis kita, ya, sebagai pemimpin perusahaan dan sebagainya, itu dia harus bisa membangun yang namanya sebuah komunitas. Nah, kita cek selanjutnya, ya. Adapun di dalam membangun komunitas pemimpin secara sosial kemasyarakatan, nah, dibutuhkan ada 5 fase di sini. Nah, fase pertama, bagaimana kita bisa membangun komunitas kepemimpinan secara sosial kemasyarakatan. Itu dibutuhkan yang namanya manfaatkan namanya medsos, media sosial. Nah, kita tentu sangat bersyukur ya dalam era modernitas dan juga era IT sekarang, medsos ini sangat membantu sekali ya. Bagaimana kita bisa berkumpul, melakukan sesuatu ya, sebagai komunitas kita bisa melakukan sesuatu melalui media sosial. Nah, itu yang pertama, fase pertama. Nah, fase kedua kita melihat di sana membangun sebuah komunitas pemimpin secara sosial kemasyarakatan dibutuhkan namanya itu mengadakan temu kangen. Nah, ini temu kangen ini sangat penting sekali, saudara ya. Mungkin selama ini, apalagi waktu era corona ya, itu lebih kurang 2 tahun kalau nggak salah ya. Kita nggak bisa temu langsung ya, bertatap muka langsung. Nah, ini sangat penting sekali. Saya kira sangat penting, saudara. Jadi untuk menjalin satu community dalam sosial kemasyarakatan itu dibutuhkan namanya kopi darat, dan kopi darat ini kan sangat indah sekali ya. Kita bisa saling menguatkan, ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain ya, tentunya demikian. Nah, yang ketiga itu melibatkan para anggota komunitas ya. Jadi dalam ranah membangun komunitas pemimpin, jangan lupa bahwa seorang pemimpin itu jangan hanya bertemu para pemimpin dan jajaran kepemimpinan, dia ketua 1, ketua 2 atau bendahara. Ya, jangan hanya itu doang, tidak. Kita libatkan anggota komunitas dalam konteks ini. Ya, baik lewat medsos, apalagi lewat kopi darat ya, sangat indah sekali, saudara. Nah, keempat, kita saling menguatkan dalam pertemuan, dalam komunitas ya, dalam sosial masyarakat tersebut dibutuhkan yang namanya saling menguatkan. Ada curhat, kita curhat, saling menguatkan satu sama lain, saling menasehati, ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, dan yang terakhir kita lihat bahwa adapun dalam membangun komunitas pemimpin secara sosial kemasyarakatan, itu dibutuhkan apa? Mengutamakan visi dan misi dari setiap anggota. Ya, apa misimu, apa visimu? Ya, kita saling mengisi satu dengan yang lain. Sebab bisa saja bahwa visi misi kita dapatkan dari
setiap anggota yang kita miliki. Ini sangat penting sekali, ya. Jadi inilah secara sekilas pandang perihal membangun komunitas secara sosial kemasyarakatan ini, ya. Dibutuhkan hal-hal semacam ini. Nah, kita masuk selanjutnya, ya. Kita masuk, kita lihat ya. Coba diklik, ya. Diklik. Kita masuk dalam konteks spiritualnya. Bagaimana membangun komunitas secara spiritual? Ya, karena kita ada dalam ranah spiritual, maka tidak lepas kaitannya dengan bagaimana kita sebagai orang-orang rohani, apalagi kita sebagai seorang pemimpin rohani. Apakah dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah perusahaan, ya, di toko kita juga sebagai pemilik, pemimpin, ya, kita punya bawahan, ya, pembantu. Nah, dibutuhkan apa? Membangun komunitas secara spiritual sebagai seorang pemimpin, dia harus menciptakan yang namanya suatu komunikasi. Bagaimana membangun komunitas secara spiritual? Apakah itu dalam rumah tangga kita, dalam perusahaan kita, di toko kita, ya, di tengah-tengah masyarakat, apalagi di dalam gereja Tuhan. Nah, ini sudah perhatikan. Maka dibutuhkan bahwa seorang pemimpin itu harus menciptakan yang namanya suatu komunikasi. Kenapa kadangkala terjadi suatu kesalahpahaman, ya, terjadi suatu gap, ya, dalam rumah tangga kah, apakah dalam perusahaan kah, ya, dalam gereja kah, ya, karena tidak adanya komunikasi, saudara yang kekasih. Tidak adanya komunikasi, padahal Alkitab cukup jelas menekankan hal semacam ini. Kalau saudara perhatikan dalam Efesus 4, ya, Efesus 4 ayat yang ke-29, Pak Andreas mungkin bisa tampilkan ayat, ya. Ya, bisa tampilkan ayat Efesus 4 ayat 29. Ya, coba kita cek di sana, ya. Ya. Efesus 4 ayat yang ke-29, ya. Ya, kita tampilkan. Ya, saudara perhatikan. Jadi dalam sebuah komunitas spiritual, bahwa seorang pemimpin harus berusaha semaksimal mungkin menciptakan yang namanya suatu komunikasi. Nah, ini sangat penting, ya. Disebut apa di sana? Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Perhatikan baik-baik. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Nah, kita lihat. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh yang namanya kasih karunia. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi jangan lupa bahwa bagaimana kita membangun suatu komunitas pemimpin yang spiritual. Dalam sebuah rumah tangga kita, dalam sebuah perusahaan, ya, apalagi dalam sebuah komunitas spiritual, ini dibutuhkan namanya communication, satu komunikasi. Pakai perkataan yang baik untuk apa, saudara? Untuk membangun. Ya, jadi komunikasi ini sangat penting sekali. Ada orang-orang, ya, khususnya para pemimpin, dalam mengambil suatu keputusan, dia nggak mau meminta suatu pendapat dari bawahan. Ya, dia otoriter, saudara yang kekasih. Dia bertindak secara otoriter. Ini saudara perhatikan. Ini nggak boleh. Pemimpin itu harus menciptakan suatu komunikasi dalam komunitasnya. Apalagi kita sebagai seorang anak Tuhan. Dalam rumah tangga, kenapa banyak rumah tangga mengalami suatu keretakan? Karena nggak adanya komunikasi. Ya, tidak adanya komunikasi. Ini saudara perhatikan. Kenapa dalam sebuah perusahaan, ya, terjadi di mana bawahan itu membenci atasannya, bahkan membunuh atasannya? Itu sering terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik.
Seorang pemimpin apalagi dia pemimpin pemimpin yang menyebut diri sebagai anak Tuhan dalam berkomunikasi dengan bawahannya ini tidak menjadi berkat, tidak menjalin satu komunikasi yang membangun dalam hal ini. Ini kan sangat ironis. Ya, di daerah Tuban itu pernah terjadi satu pembunuhan, ya, di mana seorang bos, ya, dia punya toko, ya, tokonya cukup besar di daerah Tuban, di suatu kecamatan, ya, namanya Kecamatan Pelumpang kalau nggak salah, ya. Itu masih masuk wilayah daerah Tuban. Suami istri ini dibunuh, ya, dibunuh, saudara, ya, lehernya digorok, ya, ditikam, meninggal dua-dua. Ya, diketemukan setelah diadakan penyelidikan oleh kepolisian, ternyata ketemu pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Adalah pegawainya sendiri. Pegawainya sendiri. Nah, ditanya, mengapa engkau membunuh majikanmu? Ini, saudara, masalah komunikasi. Nah, kita lihat, dia berkata apa? Aduh, majikanku kalau ngomong sama saya itu, ya, bentak-bentak, caci maki dan sebagainya, nggak benar. Jadi komunikasi. Ayat tadi cukup jelas bahwa setiap perkataan, suatu komunikasi yang kita ungkapkan, ya, kepada lawan bicara kita, komunikasi itu harus membangun, ya, harus membangun. Ini sangat penting. Hendaklah perkataanmu itu jangan kotor, tapi hendaklah perkataanmu itu membangun supaya orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Dalam Kolose 4, kita lihat, Kolose 4 ayat 6. Apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose? Coba tampilkan, Pak. Kolose 4 ayat 6. Ya, kita cek di sana, ya. Kolose 4 ayat 6. Nah, saudara perhatikan. Nah, ini masalah komunikasi. Nah, kita lihat. Hendaklah kata-katamu senantiasa apa? Penuh kasih. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini berkaitan dengan suatu komunikasi, saudara. Dalam rumah tangga, kenapa rumah tangga bisa terjadi suatu keretakan? Ya, bahkan ujung-ujungnya adalah perceraian karena tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin komunikasi itu adalah yang keluar itu pertengkaran, caci maki yang keluar. Dan itu banyak terjadi. Saya pernah melayani seorang ini yang menyatakan diri anak Tuhan. Ya, dia telepon saya. Orang ini ada di Surabaya. Ya, dia telepon saya. Om, tolong Om bantu doa. Tolong datang Om ke tempat saya. Ya, padahal saya ada daerah Tuban, saya harus ke Surabaya. Ya, mengcare dia. Aduh, ujung-ujungnya apa, saudara? Kenapa rumah tangga mereka mengalami keretakan? Itu suaminya suka main gila. Suaminya, ya namanya orang kaya, ya. Suaminya itu kalau main gila itu ke luar negeri, ke Macau, saudara. Main judi, main perempuan di sana, ya. Dan apa yang terjadi? Saya care, ya. Saya gali, ternyata komunikasi. Istrinya ini, kalau ngomong sama suaminya, kalau udah terjadi satu komunikasi yang jengkel, suaminya itu dicaci maki, ya, dicaci maki dengan kata-kata binatang. Kata-kata binatang itu keluar pada suaminya. Dia berkata pada suaminya, kamu ini anjing, wah, kamu ini kuda dan sebagainya. Keluar kata-katanya kotor, ya. Jadi nggak heran kalau terjadi kutukan ini kepada suaminya seperti binatang, saudara yang kasih. Dan saya care, ya, saya katakan, Ci, kamu kalau berkomunikasi dengan suamimu janganlah keluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak layak, kata-kata yang tidak pantas. Ya, mungkin suamimu selama ini menyakitkan hatimu, tapi sambutlah dia dengan apa? Kasih sayang. Sambut dia dengan kasih sayang, ya.
Nah, dia mulai belajar, saudara. Belajar dan belajar. Setelah itu saya doakan, dan apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian rumah tangga ini pulih. Ya, pulih. Dan berapa tahun kemudian, nah, Taci ini dipanggil oleh Tuhan. Tetapi rumah tangga udah pulih. Ya, rumah tangga udah pulih. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi betapa pentingnya bahwa membangun komunitas secara spiritual itu dalam rumah tangga kita sebagai seorang pemimpin itu harus jaga komunikasi. Ya. Ada pembantu, kasihan ya. Sangat kasihan sekali pembantu ini sering dicaci maki oleh majikan ya. Komunikasi majikan yang mencaci maki. Ini nggak layak juga. Pembantu itu adalah sama dengan kita. Jangan kita sakiti hati para pembantu-pembantu ya. Ini bisa terjadi dalam ranah spiritual, bisa terjadi hal semacam gini. Saya punya teman di Surabaya itu sama pembantunya sangat baik, saudara. Kalau komunikasi dengan pembantunya itu, aduh baik sekali ya. Ya, dia komunikasi sering menyelipkan kata-kata firman Tuhan, kata-kata berkat, dan apa yang terjadi? Itu pembantu-pembantunya itu ada berapa orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, ada berapa orang? Kurang lebih 10 orang. Ya, baik yang laki maupun yang perempuan. Mereka akhirnya beribadah, terima Yesus. Disebabkan apa? Komunikasi dari majikannya selaku pemimpin dalam rumah tangga itu benar-benar mengeluarkan suatu komunikasi yang benar-benar enak didengar. Nah, ini ya. Itu yang pertama. Jadi bagaimana membangun komunitas secara spiritual, kita sebagai seorang pemimpin, ya baik dalam rumah tangga, dalam perusahaan, apalagi sebagai seorang pemimpin gereja, ya sebagai gembala, sebagai pemimpin komsel, ya. Nah, jagalah komunikasi yang baik. Ya, sangat ironis kalau ada seorang pemimpin komsel itu, ya kalau dia gregetan sama bawahannya, itu dia keluar satu ungkapan caci maki. Ini nggak layak, saudara ya, nggak layak. Ya, nggak layak. Ini kita perlu mengeluarkan perkataan yang apa? Perkataan yang penuh cinta dan kasih. Itu dalam komunikasi kita sebagai pemimpin rohani. Nah, yang kedua, bagaimana membangun komunitas secara spiritual? Ya, kita cek ya. Nah, yang kedua bisa diklik. Nah, ini. Jadi, membangun komunitas secara spiritual sebagai seorang anak Tuhan, apalagi dia seorang hamba Tuhan, itu dia harus, ya, seorang pemimpin harus menciptakan yang namanya hubungan, relasi. Ini sangat penting, saudara. Jadi, hubungan antara atasan dengan bawahan itu harus bagus. Ya, kita melihat ya, pemimpin-pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang menciptakan suatu hubungan dengan bawahannya. Ini sangat penting. Tapi di balik itu ada juga pemimpin, apalagi dia pemimpin rohani itu sama bawahan, aduh, sangat apa ya, orang Batak katakan ngeri kali, saudara. Tidak mau menjalin hubungan. Dia discrimination. Kalau sama bawahan yang berada, wah itu hubungannya bagus sekali. Tapi kalau bawahan yang sangat minim, wah itu dia menjaga jarak sekali. Ini nggak benar. Seorang pemimpin, apalagi dia pemimpin rohani, ya dalam rumah tangganya, dalam bisnis atau perusahaannya, apalagi dalam komsel, dalam pelayanan ibadahnya, ya ini relasi ini harus dijaga yang baik. Harus dijaga dalam sebagaimana yang dicatat dalam Efesus 4. Coba kita baca Efesus 4 ayat 32. Nah, coba kita cek di sana ya. Efesus 4 ayat 32. Ya, jadi bagaimana membangun komunitas secara spiritual. Apa bunyinya? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Kepada siapa? Kepada seorang terhadap yang lain. Nah, sikap kita gimana? Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, yang saya garis bawahi, perhatikan ayat 32a.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Indah sekali, saudara. Jadi membangun ya suatu komunitas pemimpin. Apalagi kita pemimpin yang menyatakan diri, oh saya ini anak Tuhan. Nah, berarti saudara pemimpin rohani. Anak Tuhan, pemimpin rohani dalam sebuah rumah tangga. Saudara anak Tuhan, berarti pemimpin rohani dalam bisnismu, dalam perusahaanmu. Nah, hendaklah kita ramah, saudara. Jadi kita ramah seorang terhadap yang lain. Selain menjaga suatu komunikasi, tapi hubungan itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali suatu hubungan. Ada pemimpin, saudara perhatikan itu sama bawahannya, apalagi sama relasinya itu cuek. Ya, sangat cuek, saudara yang kasih. Ini sangat ironis. Ini enggak alkitabiah. Kalau Alkitab mengajarkan kita harus apa? Ramah seorang terhadap yang lain. Itu sangat penting sekali. Dan sangat ironis lagi kalau dalam sebuah rumah tangga, ya ada seorang suami yang notabene kalau sudah kasihnya hilang, kasih mesranya hilang, wah sudah nggak ramah lagi sama istrinya, sama anaknya, ya. Nah kita kan masih segar dalam ingatannya. Ya, dalam minggu ini kan ada satu peristiwa yang sangat viral ya di medsos maupun televisi nasional, di mana seorang Kopral 2 ya yang sudah tidak lagi ramah terhadap istrinya ya, dan dia menyewa pembunuh bayaran 4 orang untuk mengeksekusi istrinya, nah, supaya mati, saudara ya. Dan para eksekutor dibayar 120 juta. Nah, kalau kita lihat pokok masalahnya di mana sekarang di sini? Ya, karena sang suami sudah mengalami suatu dekadensi spiritual. Ya, dekadensi love. Sehingga keramah tamahan, cinta kasih itu sudah nggak ada dalam rumah tangganya. Dia bergaul lagi dengan wanita lain atau mencari perselingkuhan ya dengan wanita lain. Nah, untuk menggolkan perselingkuhan ini, dia harus mengorbankan istrinya, menembak, menyuruh orang lain untuk melakukan hal ini. Ya. Nah, ini salah satu bentuk konsekuensi dari ketidakramahan dalam sebuah rumah tangga. Nah, sebagai anak Tuhan, jangan sampai terjadi hal ini dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kita ciptakan keramah tamahan dalam rumah tangga kita sebagai seorang suami. Ya, kita ramah terhadap istri kita, anak kita. Ya, kita sering apa dengan mereka. Ya, seperti antara seorang sahabat dengan sahabat. Ya, memuji mereka, merangkul mereka, menyayangi mereka, memperhatikan mereka. Ini kan sangat penting. Ini wujud dari keramah tamahan dalam suatu kehidupan seorang pemimpin dalam ranah ya untuk membangun komunitas. Ini sangat penting sekali. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga sekarang kita cek. Bagaimana membangun komunitas secara spiritual. Nah, ini kita lihat ya. Ya. Jadi yang ketiga, membangun komunitas secara spiritual itu adalah seorang pemimpin, saya dan saudara. Ya, apakah suami, kita selaku pemimpin dalam perusahaan, pemimpin komsel, ya, kita selaku pemimpin jemaat, gembala, apa kita dosen, dan sebagainya. Kita harus apa? Menciptakan namanya suatu keteladanan. Ini sangat penting, saudara. Ada istilah Jawa begini, ya, gajah pakai belangkon atau gajah dibelangkoni. Ya, yang artinya apa? Iso ngomong, ora iso ngelakoni. Ya, itu terjadi. Itu istilah Jawa ya. Gajah dibelangkoni. Iso ngomong, ora iso ngelakoni. Nah, ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Nah, ini sebentar lagi negara kita RI itu melakukan namanya pesta demokrasi tahun 2024. Ya. Itu pesta demokrasi secara besar-besaran. Nah, kita lihat ini para politikus ya. Nah, mereka
membuat satu statement, janji-janji. Ya, kalau kamu pilih saya, janjinya ini dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi, saudara yang kasih? Setelah terpilih, kita lihat tidak lagi ingat akan janjinya. Ya, ada istilah lagu dunia ya. Lagu dunia begini, janji-janji, tinggal janji. Nah, ini saudara ya, janji-janji, tinggal janji. Nah, sebagai seorang pemimpin spiritual nggak boleh membangun komunitas secara rohani, apalagi kita selaku pemimpin rohani, saudara perhatikan, menciptakan namanya suatu keteladanan. Ini sangat penting sekali. Kita khotbah umpamanya, saya selaku hamba Tuhan. Nah, ini saya hamba Tuhan ya, saya gembala sidang. Saya khotbah di jemaat. Saudara harus setia mengembalikan milik Tuhan. Saya menciptakan suatu keteladanan. Saya melakukan. Saya taat. Taat, setia melakukan. Mengembalikan miliknya Tuhan. Nah, di mana saya selaku hamba Tuhan mengembalikan miliknya Tuhan 1/10? Saya kembalikan pada sinode. Setia saya mengembalikan setiap bulan. Ya, saya mengembalikan. Kalau saudara cek di sinode, saya punya persepuluhan. Ya, dari awal saya melayani sampai sekarang, itu nggak ada bolongnya. Nah, ini yang namanya menciptakan suatu keteladanan. Ya, jadi apa yang saya omong pada jemaat, saya benar-benar lakukan, saudara yang kekasih. Nah, mari kita sebagai pria-prianya Tuhan dalam rumah tangga kita ciptakan namanya suatu keteladanan. Mungkin kita berkata pada anak kita yang nakal, anakku, jangan kamu merokok. Ya, bagaimana? Papa saja merokok. Ini saudara, nggak jadi contoh, saudara yang kekasih. Kita nggak bisa menciptakan suatu keteladanan. Ya, mungkin kita sebagai ayah kita berkata kepada anak kita, anakku, kamu jangan macam-macam ya. Kamu jangan minum minuman keras ya, jangan minum tua ya. Papanya sendiri minum tua, saudara. Ya, bahkan minum whisky, minum minuman keras, itu diketahui sendiri oleh anaknya. Ini kan bukan keteladanan, saudara yang kekasih. Saya memberikan contoh pada anak saya. Saya katakan, anakku, kamu udah menganjak dewasa. Ya, jaga baik-baik dirimu, jaga kekudusanmu. Jangan sampai engkau terkontaminasi dengan pola dunia, merokok dan sebagainya. Wah, anak saya menurut. Dan kemurahan Tuhan, anak saya melakukan hal itu. Ya, dia melakukan hal semacam itu. Jadi sebagai seorang pemimpin spiritual, bagaimana kita membangun komunitas pemimpin dalam rumah tangga, dalam perusahaan, apalagi komunitas gereja, komsel. Kita jadi teladan, saudara yang kekasih. Jangan seperti gajah. Gajah di belangkoni bisa ada istilah iso omong, ora iso ngelakoni. Ini kan ironis sekali. Dalam 1 Timotius kita melihat, ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Coba kita cek di sana. Ya, dalam konteks apa kita perlu menjadi teladan sebagai seorang pemimpin agar kita bisa membangun satu komunitas yang eksis dalam komunitas kita. Disebut apa sini? 1 Timotius 4 ayat 12. Disebut apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Timotius ini masih amat sangat muda tatkala dia menjadi pelayan atau gembala. Ya. Dia adalah kaderisasi dari Rasul Paulus. Dia seorang gembala yang sangat muda. Tapi Paulus memotivasi anak didiknya yang muda ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Pertama apa? Dalam perkataanmu. Nah, ini kita lihat. Penting ya, dalam perkataan komunikasi. Ya. Dalam tingkah lakumu, itu nanti sebentar kita lihat. Dalam kasihmu. Ya. Dalam loyalitimu, kesetiaanmu. Dan di dalam kesucianmu. Itu moralitas. Nah, ini saudara yang kekasih. Jadi sangat penting sekali bahwa menjaga kita penting sekali ya menjaga namanya satu keteladanan.
supaya bisa membangun yang namanya komunitas pemimpin. Ya, apalagi komunitas pemimpin spiritual. Kita benar-benar menjadi teladan, saudara. Saya, kalau ada pengerja di tempat saya, pertama-tama datang, saya care dia. Saya katakan, kamu diutus oleh sekolah Alkitab jadi pengerja sini. Berapa bulan? 6 bulan atau setahun? Oke. Ya, tugasmu ini. Ya, selesai sudah. Selanjutnya, saya tidak lagi menegur dia. Tidak lagi memberikan job, karena pertama saya sudah memberikan job. Nah, kalau dia tidak lakukan, maka saya selaku pemimpin, saya yang bertindak, memberikan dia contoh. Ya, memberikan dia contoh. Saya sampai sekarang pun, walaupun saya sebagai seorang gembala, seorang hamba Tuhan, ya, sampai sekarang saya masih sering melakukan nyapu halaman, ngepel gereja, ya, bersih-bersihkan gereja, apa namanya, yang laba-laba itu, sawang, orang Jawa katakan, sawang yang ada di plafon saya bersihkan, ya. Saya lakukan hal itu, saya memberikan contoh, memberikan motivasi. Waktu gereja dibangun, ya, gereja kami direnov, ya, tukang-tukang yang bekerja itu saya kasih contoh supaya mereka nggak malas. Ya, saya sendiri memberikan teladan pada mereka. Saya terjun langsung, ya, lakukan pekerjaan pertukangan, saya campur-campuran, saya angkat pasir. Wah, mereka lihat, wah, Om, kok ikut, ya? Wah, saya katakan, saya berikan contoh pada kalian bahwa saya pun masih sanggup lakukan. Kenapa saya lakukan hal itu? Supaya mereka ini ada teladan gitu loh. Ya. Oh, yang suruh mereka saja, ya, yang kita yang menggaji, tapi kita juga bisa memberikan contoh pada mereka. Ini keteladanan. Ini sangat penting untuk kita lakukan sebagai seorang kaum pria. Ya, apalagi dalam rumah tangga, dalam bisnis, apalagi dalam pelayanan kita, ya. Nah, selanjutnya keempat kita cek, ya, bagaimana membangun komunitas secara spiritual. Ya, kita lihat, ya, seorang pemimpin, ya, harus menciptakan sikap yang konstruktif dan kondusif. Ini sangat penting. Bagaimana dia membangun yang namanya apa? Menciptakan sikap yang konstruktif dan kondusif. Ya. Nah, ini membangun komunitas pemimpin. Supaya hal ini bisa terrealisasi, maka dia bisa menciptakan hal ini konstruktif dan kondusif dalam sebuah ranah kepemimpinan dia. Kalau tidak, sangat ironis, saudara. Negara kita ini, Republik Indonesia, banyak dirongrong oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, untuk menggoyang negara kita. Tapi puji Tuhan, kita memiliki seorang pemimpin yang namanya Bapak Jokowi. Itu boleh saya katakan, ya, ya, saya kasih 2 jempol. Saya kasih 2 jempol. Sangat indah sekali. Bagaimana beliau, Bapak Jokowi, benar-benar membangun, menciptakan sikap yang konstruktif dan kondusif di dalam community, ya, negara Republik Indonesia. Bayangkan, saudara yang kekasih, kalau ini nggak diciptakan oleh beliau, wah, mau jadi apa negara kita? Ya, mau jadi apa negara kita? Jadi mari, sebagai kaum prianya Tuhan, kita ini adalah pemimpin. Ya, ciptakanlah sikap yang konstruktif dan kondusif dalam rumah tangga kita, dalam kepemimpinan bisnis kita, perusahaan kita. Kita sebagai pemimpin dalam perusahaan, kita butuh bawahan. Tanpa mereka kita nggak ada apa-apanya. Ya, ciptakan suatu sikap yang konstruktif. Ciptakan suatu sikap yang kondusif. Apalagi dalam sebuah gereja Tuhan. Ya, dalam gereja Tuhan itu banyak pendapat, saudara yang kekasih. Banyak pendapat. Dalam gereja Tuhan itu banyak sikap. Dari setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda.
Tapi sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, dia bisa membangun, menciptakan sikap yang konstruktif, ya, dan kondusif dalam ranah kepemimpinannya. Nah, inilah bagaimana kita membangun komunitas pemimpin secara spiritual, ya. Jadi ciptakan yang namanya sikap yang konstruktif dan kondusif. Nah, sekarang kita masuk yang kelima. Ya, bagaimana kita membangun komunitas pemimpin secara spiritual, ya. Seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan sikap pengorbanan. Nah, ini sangat penting sekali, sikap pengorbanan, saudara yang kekasih. Nah, ada laba-laba khusus di daerah Amerika Latin, ya, di Brasilia. Ya, laba-laba khusus ini itu kalau mau kawin, ya, dia kawin dengan pasangannya, dia harus rela berkorban. Ya, kenapa? Saya baca dalam sebuah artikel, ini laba-laba ini kalau dia selesai dia kawin dengan pasangannya, maka laba-laba yang jantan ini akan dibunuh oleh laba-laba betina, ya, dan dia akan dimakan. Nah, ini pengorbanan, saudara yang kekasih. Dia rela menciptakan namanya sikap pengorbanan. Nah, ini sangat penting, bukan? Dan itu dilakukan oleh siapa? Oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tatkala dia datang menjadi manusia sejati, dia sebagai pemimpin spiritual, sebagai gembala yang baik, dia menciptakan sikap pengorbanan. Sehingga dalam Markus 10 ayat 45, coba kita cek, ya. Nah, ini sikap pengorbanan dari Yesus. Nah, kita lihat, ya. Markus 10 45. Mari tampilkan, Pak. Ya. Nah, apa bunyinya di sana? Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, perhatikan bagian B. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Yesus ini kan pemimpin. Dia memberikan teladan. Ada komunikasi, ada keteladanan. Ada keramah tamahan Yesus. Ada keteladanan yang dia refleksikan untuk kita lakukan. Sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang notabene yang masih tinggal dalam dunia, dan keteladanan yang diberikan pada saya dan saudara adalah apa? Sikap pengorbanannya. Ini kan sangat penting. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi langkah kelima sangat penting sekali. Bagaimana kita membangun, ya, komunitas pemimpin. Sebagai kaum pria, kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kita adalah pemimpin dalam bisnis kita, perusahaan kita. Bangunlah sikap pengorbanan. Ya. Sikap pengorbanan ini kita rela untuk berkorban tentunya, kita rela untuk siap untuk menerima hal-hal yang out of context dari pemikiran kita. Ya, kadang-kala kita udah melakukan perbuatan baik sebagai pemimpin dalam perusahaan kita, umpamanya satu contoh, ya, tapi kita masih tidak disenangi oleh bawahan kita. No problem, saudara. Itu sebuah pengorbanan, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, pemimpin komsel, kita udah melayani dengan baik semaksimal mungkin, ya. Kita udah korbankan segala-galanya, tapi kita masih dihina, dicaci maki bahkan. Yesus itu kurang apa, saudara? Yesus itu sempurna, dia datang ke dalam dunia, dia rela korbankan segala-galanya dalam hidup kita. Tapi toh dia masih dicaci maki. Ya. Dalam catatan Petrus dikatakan, dia dicaci maki, saudara yang kekasih. Tapi dia tidak membalas dengan caci maki. Nah, ini saudara, perlu perhatikan baik-baik sebagai seorang prianya Tuhan. Saya dan saudara adalah pemimpin, ya. Dan untuk membangun komunitas pemimpin, mari kita rela berkorban. Saya dulu waktu baru masuk tempat pelayanan saya, ya, itu gereja belum ada. Ya. Tatkala saya mau bangun gereja, saya memberikan contoh kepada jemaat. Saya rela untuk melakukan pengorbanan. Saya katakan pada istri, semua mas-mas yang ada pada engkau, keluarkan.
ya, keluarkan, korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita lakukan. Kita terlebih dahulu memberikan keteladanan pengorbanan, ya. Untuk apa? Membangun komunitas pemimpin ini memang, ada istilahnya apa ya? Ada film-film Batak yang lagi viral sekarang itu ya. Ngeri-ngeri sedap, saudara kasih. Ya. Jadi kita lihat, kita berikan contoh pengorbanan. Ya. Dan apa yang kita berikan kan satu hal yang sangat indah di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai satu ketika. Nah, itu janji Tuhan. Itu yang kelima. Nah, kita masuk yang keenam. Karena waktunya ya terus mengejar. Yang keenam, kita percepat ya. Ya. Mari, bagaimana membangun komunitas secara spiritual? Ya. Membangun komunitas pemimpin secara spiritual. Itu seorang pemimpin harus menciptakan namanya suatu sikap kerendahan hati. Ya. Ini sangat penting. Ini jarang kita temukan, saudara. Ya, sikap kerendahan hati. Yesus itu yang empunya segalanya. Dia omnipoten. Ya, dia omnipoten, yang maha kuasa. Tapi dia berkata dalam Matius 11:29, marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Spektakuler, saudara. Ya, spektakuler. Ajaran Yesus, mari kita terapkan dalam ranah kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, ya. Pemimpin yang dalam rumah tangga, dalam bisnis kita, dalam gereja Tuhan, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Kita ini nggak ada apa-apanya, saudara. Apa yang kita mau sombongkan dalam kehidupan ini? Tidak ada. Ya, semua akan sirna. Mungkin saudara kuat, saudara anggap diri kuat. Satu ketika saudara akan lemah, kekuatan sirna. Mungkin kita menganggap diri kaya, ya, kekayaan akan habis. Mungkin kita menganggap diri, saya ganteng selaku kaum pria, ya. Tapi ingat, kita masuk dalam masa tua kita, ya. Alkitab berkata umur manusia 70, jika dia ada dispensasi surga dia 80, selebihnya adalah kesengsaraan dan sebagainya. Nah, itu keterbatasan saya dan saudara. Mungkin kita merasa ganteng, saya hebat ganteng ya. Tapi akhirnya toh kita masuk dalam masa ketuaan kita. Kita akan keriput, kita akan ompong, kita akan botak dan lain sebagainya. Ya, saya dulu ini rambut saya, tebal, saudara yang kekasih ya, tebal sekali ya. Ya, tapi mau dikata apa? Makin hari makin berumur, ya rambut pun ikut rontok, saudara. Ya, kita nggak bisa menyombongkan diri. Mari kita ciptakan namanya kerendahan hati. Marilah dalam komunitas kita sebagai pria-prianya Tuhan di AMC, marilah kita saling rendah hati satu dengan yang lain. Jangan ada yang kita sombongkan, ya. Oke, kita masuk yang ketujuh. Ya, yang ketujuh. Nah, bagaimana membangun komunitas secara spiritual? Sebagai seorang pemimpin, kita adalah prianya Tuhan, adalah pemimpin. Dia harus menciptakan namanya sikap mempersatukan. Ya, hati-hati. Akhir zaman ini ada orang-orang tertentu yang masuk dalam sebuah komunitas, tapi dia ingin memporak-porandakan komunitas tersebut. Ya, kita berdoa. Ya, kita bersyukur di AMC GPP Agape Bandung luar biasa ya. Community itu sangat erat sekali. Ini dipertahankan. Ya, ciptakan terus satu keeratan, satu persatuan. Betapa indahnya ya tatkala kita hidup rukun bersama. Itu sebagaimana yang diungkapkan dari ayat acuan kita tadi, Mazmur 133 ayat 1 ya. Ciptakan ini yang namanya suatu sikap saling mempersatukan. Ya, oke. Masuk yang ke-8. Ya. Nah, bagaimana membangun komunitas pemimpin itu secara spiritualnya? Nah, seorang pemimpin harus menciptakan namanya sikap saling menghormati. Mari kita saling menghormati, saudara. Ya, jangan kita menganggap diri, saya pemimpin, lantas kita nggak mau ramah tamah, tidak mau menghormati satu sama lain. Kan sangat penting sekali kita menghormati satu sama lain. Ya,
Mungkin ada saudara kita yang lemah, ada saudara kita yang kekurangan, marilah kita hormati dengan cara membantu, menolong, saling menguatkan. Ini kan sangat penting. Bapak-bapak atau kaum pria yang saya kasih dalam Tuhan, ciptakanlah saling menghormati. Dalam Roma 12, kita baca ayat ini. Sebab ini sangat penting ayat ini ya. Ini Roma 12 ayat 9. Coba kita cek. Ya, Roma 12 ayat 9. Nah, ayat ini disebut apa? Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, ini saudara perhatikan. Lakukanlah yang baik. Ayat 10. Nah, penekanannya ayat 10 ya. Jadi Roma 12, 9, 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini sangat penting, saudara. Sangat penting sekali. Kasih itu jangan pura-pura. Kita perlu menjauhi yang jahat. Lakukan yang baik. Apa yang baik itu? Saling menghormati. Mendahului di dalam memberi hormat. Ini sangat penting. Jadi kita nggak perlu gila hormat sebagai seorang pemimpin ya dalam komunitas rumah tangga kita, komunitas bisnis kita, ya apalagi komunitas pelayanan kita, ya selaku gembala, selaku dosen, selaku pimpinan kopsen. Jangan gila hormat, saudara. Justru kita yang harus menyapa bawahan kita. Ya, selamat pagi, shalom, puji Tuhan, akan luar biasa, saudara. Ya, jangan kita selaku pimpinan, apalagi selaku pengajar, kita diam saja, kita tunggu selamat pagi dari bawahan kita, atau selamat siang, selamat sore dari bawahan kita. Nah, itu jangan sampai terjadi. Justru kita yang pemimpin ini mempertahankan komunitas pemimpin, ya, bagaimana kita membangun komunitas pemimpin, kita korbankan, ya, rela berkorban, berkorban melalui ucapan kita, berkorban melalui kita menghormati terlebih dahulu, itu sangat indah sekali. Sebab ayat ini kan cukup jelas, saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saya kalau keluar dari gereja, saya kan bawa mobil, keluar dari gereja, itu kalau tetangga ada di depan rumah, saya klakson. Tetet, nah, monggo Pak. Saling menghormati, kita hormati tetangga. Ya, jadi kalau tetangga umpama ada 5 orang yang ada di teras rumah mereka, 5 kali saya klakson mereka. Tetet, monggo Pak. Ya, ketemu dengan jemaat, ya mungkin berpapasan, ya kita mendahului. Ya, alangkah baiknya kalau kita yang mendahului. Jangan bertemu jemaat di pasar, kita pura-pura nggak lihat, saudara. Biar jemaat yang datang pada kita, supaya jemaat yang datang menghormati. Pagi om, nggak benar, ini munafik, saudara. Nggak benar, saudara ya. Ya, saya kira kita kaum pria MC nggak ada yang demikian ya. Kita tentu saling menghormati satu sama lain ya. Oke, next kita lanjut ya. Ya, lanjut. Yang keberapa ini sekarang? Nah, ini yang ke-9 ya. Bagaimana membangun komunitas pemimpin supaya ini pemimpin ini awet. Karena pemimpin yang ada sekarang besok dia akan mati. Dia akan tiada. Nah, contoh umpamanya AMC Bandung dulu punya gembala Mami Lydia. Ya. Nah, sekarang Mami Lydia sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Tapi bersyukur beliau sudah mengadakan kaderisasi, dan saya sangat bersyukur. Ya, Mami ini sangat eksis mengkader. Kader-kadernya di Bandung ini sangat luar biasa, saudara. Banyak kader, ya. Dan siapa yang akan ditetapkan jadi pemimpin selanjutnya, ya, yang menerima namanya tongkat estafet, ya sudah kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi minimal Ibu Gembala almarhum sudah menyiapkan namanya kader. Nah, sama sudah. Kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita harus menciptakan namanya ini. Seorang pemimpin harus menciptakan suatu sikap kaderisasi. Ya, jangan dia pengen mimpin terus. Ya, seperti pepatah atau syair dari Khairil Anwar, masih ingat?
syair dari Khairil Anwar. Dia berkata apa? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Wah, ini ironis ya. Ya, ironis sekali. Bagaimana manusia ingin hidup 1000 tahun ya. Manusia kuno saja yang namanya Metusala nggak ada 1000 tahun. Umurnya memang hampir 1900 sekian tahun, tapi nggak sampai 1000. Ya, tapi minimal kita selaku pemimpin dalam rumah tangga, kita sudah siapkan kader, dalam bisnis kita ada kader, dalam pelayanan kita ada kader, dan sebagainya. Ini sangat penting ya. Nah, yang terakhir kita cek, yang terakhir. Nah, ini puncaknya, ini paling terakhir, ini puncaknya. Bagaimana membangun komunitas secara spiritual? Puncaknya adalah seorang pemimpin harus menciptakan suatu sikap cinta dan kasih. Ya, kalau nggak ada cinta dan kasih, semuanya jadi nol. Ya, jadi nol, saudara yang kekasih. Ini sangat penting sekali. Bapa Allah ya mengutus anaknya ke dalam dunia. Itu didasarkan atas cinta dan kasih. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib atas dasar cinta dan kasih. Dan ini perlu direfleksikan dalam kehidupan kita. Sebagai kaum pria, kita pun harus menciptakan cinta dan kasih dalam kehidupan kita sebagai pria-prianya Tuhan. Supaya apa? Komuniti kita sebagai pemimpin, sebagai kaum pria dalam rumah kita, bisnis kita, pelayanan kita tetap eksis sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Dan sebagai yang terakhir, saya bacakan ayat ini. Klik. Nah, ayat ini saya bacakan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi marilah bagaimana membangun pemimpin, ya, membangun komunitas pemimpin supaya makin berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya, jadilah pria-pria yang benar-benar hidup dalam cinta dan kasih Tuhan. Kuncinya adalah yang terakhir, cinta dan kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan kita kemampuan, satu kekuatan, ya, supaya kita tetap eksis melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapakku yang bertahta dalam surga, memberkati seluruh kaum pria AMC Bandung yang sudah hadir pada malam hari ini, supaya mereka benar-benar menjadi pria-pria yang memimpin dalam rumah tangga, dalam bisnis mereka, dalam pelayanan mereka. Dan sanggup mempertahankan eksistensi kepemimpinan mereka dan bisa membangun komunitas pemimpin di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah bisnis mereka. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada pimpinan. Tuhan memberkati. Selamat malam. Wow, terima kasih banyak Pak Paul buat berkat firman Tuhannya. Hari ini kita komunitas pemimpin dibekali ada 10 poin yang udah kita dengarkan, tapi yang paling utama seorang pemimpin memiliki cinta dan kasih yang menjadi dasar untuk kita mengerjakannya supaya komunitasnya boleh terus bertumbuh dan membangun. Oke, kita lanjutkan ibadah kita hari ini. Sebelum sesi tanya jawab, teman-teman pria, sahabat-sahabat AMC bisa bertanya sama Pak Paul supaya kita bisa lebih mengerti, lebih paham, lebih dalam lagi. Persiapkan diri kita sebagai pemimpin. Kita akan dengarkan satu pujian. Silakan Bro Raffi. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Baku rapat di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Ya, oh betapa indahnya kalau saudara seiman hidup di dalam persatuan ya. Amin. Haleluya. Silakan sahabat AMC yang mau memperjelas, memperdalam lagi, mari kita tunjukkan eksistensi kita sebagai pemimpin. Silakan yang mau bertanya. Oh, silakan Pak Beno. Horas. Horas aman Beno. Selamat malam Om. Malam Pak Beno. Haleluya. Berjumpa lagi nih Om. Udah lama Dapat lagi. Baku dapat lagi betul Om. Ada istilah begini Om. Saya memang barusan sudah terpuaskan dengan sharing firman Tuhan yang lengkap sekali, komplit, plit. Bahkan ini menggambarkan pribadi Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita. Dan malam ini sebagai inspirasi dari Om untuk kami semua Om. Ada istilah mengatakan guru kencing berlari, murid kencing berdiri Om. Jadi istilahnya ini banyak sekali. Pemimpin kita ini memang seperti guru. Guru itu adalah guru singkatan dari harus digugu dan ditiru. Iya. Jadi seringkali pemimpin-pemimpin kita, bahkan orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga ini, sering melakukan blunder.
dengan istilah itu, ya. Ya. Yang saya tangkap tadi yang terakhir memang ada cinta dan kasih. Tapi ada satu hal lagi yang boleh saya buka di Roma 12 ayat 9 sampai 10. Ini Iya. ada satu kepura-puraan, Om. Seringkali Iya. ini saya memang menemui anak-anak Tuhan atau kepala keluarga yang istilahnya dengan hubungan suami istri juga ini banyak yang kepura-puraan. Termasuk saya, Om, terus terang saja saya mengakui. Jadi memang ini sikap-sikap yang harus dibenahi. Di antaranya memang yang tadi Om utarakan begitu, ya, dari 10 poin cara-cara membentuk seorang pemimpin yang baik. Ini kalau di dalam ranah spiritualnya bagaimana, Om, kira-kira? Untuk memperbaiki Roma 12 ayat 9 sampai 10. Kadang-kadang kita juga melihat orang-orang sekitar kita itu harus selalu didahului seperti waktu keluar rumah, kalau ada tetangga di luar rumah, ada 5 orang, kasih klaksonnya 5, itu istimewa sekali, itu, Om. Kalau saya selonong boy saja, paling juga punten paling juga begitu, Om. Ya, kira-kira bagaimana, Om? Pendapat mengenai Roma 9:12. Terima kasih, Om. Mau lihat Om. Ya, mulai tergoda memang. Jadi memang ya, kadangkala masih ada juga mereka yang melakukan hal tersebut dengan pura-pura. Itu real, Pak Beno. Ya. Nah, Ya. sebagai anak Tuhan yang benar-benar hidup dalam cinta dan kasih, kita benar-benar merefleksikan cinta dan kasih itu dengan sebuah ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Jadi benar-benar dengan sebuah ketulusan yang keluar dari dasar hati sanubari kita. Kuncinya adalah jika dia masih melakukan satu kepura-puraan atau yang disebut kemunafikan, maka kuncinya adalah dia harus bertobat, Pak, dan kembali pada jalan yang benar. Ya, saya kira itu jawaban yang sangat sederhana sekali. Supaya dia nggak hidup dalam kepura-puraan, dia harus benar-benar bertobat dan melakukan kebenaran yang hakiki. Saya kira itu, Pak. Iya, jadi istilahnya yang bersangkutan harus bertobat, ya, Iya, bertobat itu penting sekali. Itu harus. Tapi untuk membentuk komunikasi dua arah ini seringkali miskomunikasi, untuk memberitahukan bahwa yang bersangkutan itu harus bertobat itu. Seringkali menimbulkan itu huru-hara, bagaimana itu? Iya, betul. Jadi kita selaku pemimpin, itu yang saya katakan tadi, jadi tentu ada komunikasi yang perlu kita tata, Pak. Jadi komunikasi ini benar-benar harus membangun, Pak. Iya. Jangan dengan ekstrim kita ungkapkan statement tersebut, harus benar-benar poin keberapa tadi, communication itu. Benar-benar harus kita ungkapkan secara membangun, ya. Tentu dengan cinta dan kasih. Iya. Poin yang 10, ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Itu kuncinya di poin ke-10, Pak. Kuncinya semua ada di poin ke-10. Cinta dan kasih. Tanpa itu akan sia-sia, Pak. Ya, saya kira gitu, Amang, Beno. Ya. Mulai tergoda. Mulai tergoda. Sudah lengkap, sudah lengkap, Apalagi barusan kita mendengar lagu dari Timur Tengah, Oh, betul, ya. Ya, tapi tanpa tarian Peru, Betul. Moliote Godang, Amang. Horas, ya. Horas, Amang. Iya, Pak Beno, makasih. Guru kencing berdiri, Pak Beno kencing di toilet. Ya, teman-teman, satu pertanyaan lagi karena waktu kayaknya nggak bisa diperpanjang nantinya. Nah, ini dia, ada dari Ino. Paul, ini pertanyaan dari Bro Ino, bagaimana cara memimpin orang yang menolak untuk dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah kita sebagai orang Kristen boleh menyerah? Ya, terima kasih. Jadi itu dibutuhkan yang namanya satu pendekatan, Pak. Ya,
Jadi memimpin orang ini, satu diadakan pendekatan. Nah, kedua tentu mengadakan suatu komunikasi yang membangun. Nah, tidak boleh yang saya katakan tadi, komunikasi itu ekstrem, nggak boleh, ya. Jadi orang yang sering menolak itu, Pak, itu adalah orang yang memiliki sikap arogansi dalam kehidupannya. Jadi kita perlu memiliki poin yang kesekian tadi. Adakan pendekatan, komunikasi, dan dengan sikap kerendahan hati kepada mereka. Ya. Nah, kalau kita lakukan itu, kita percaya suatu ketika orang yang menolak itu akan menerima didikan tersebut. Percayalah. Dan tentu kita terus-menerus mendoakan kepada orang tersebut. Ya, saya sering melakukan hal itu, Pak. Sudah sering meng-care orang-orang yang arogan, yang tidak mau dipimpin, yang tidak mau melakukan kebenaran, tapi toh akhirnya puncaknya kemurahan Tuhan. Seperti yang saya katakan sama Pak Beno tadi, mereka bertobat, Pak. Bertobat dan akhirnya justru cinta Tuhan, Pak. Ya, justru cinta Tuhan. Kenapa? Kuncinya adalah kita benar-benar terus-menerus melayani mereka dengan cinta dan kasih dan kerendahan hati. Oke? Tuhan berkati. Iya, haleluya. Pak Paul, tadi ada pertanyaan Bro Ino, apakah boleh menyerah katanya Pak? Oh, jangan menyerah, nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya? Tidak boleh, terus. Jangan patah arang di tengah jalan. Ya, nggak boleh. Saya ini, Pak, jemaat saya yang saya sudah layani, Pak. Saya layani dengan baik, saya doakan yang saya pernah memberi pinjaman uang kepadanya. Toh pernah saya difitnah oleh dia. Bayangkan loh, orang yang saya pernah tolong, orang yang pernah saya ya tolonglah ya gitu ya. Tapi balik menfitnah dan sebagainya. Apakah saya harus membenci dia? Tidak. Ya. Saya tetap tuntun dia, care dia untuk hidup dalam kebenaran. Dan apa yang terjadi? Dahsyat luar biasa. Tuhan berkarya dan orang ini bertobat sungguh-sungguh. Dan sekarang dia cinta Tuhan dan salah satu pendukung gereja Tuhan di tempat kami. Dahsyat luar biasa. Jadi jangan menyerah ya. Amin, Pak Paul. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya, tetap cinta dan kasih jadi dasar utama, jadi dasar tidak ada utama. kata menyerah. Bro Ino, masih ada pertanyaan Bro Ino? Oke, terima kasih Pak Paul. Terus sabar dan penuh kasih. Yo, betul. Amin. Oke, karena waktu sudah sudah lewat. Sekarang pukul 9, saya serahkan sama Bro Komandan Haiki. Oke, terima kasih Bro Komandan Andrea, terima kasih Pak Pendeta Paul Jautun, terima kasih buat semuanya. Sahabat-sahabat AMC, terima kasih buat tetap kesetiaannya mengikuti ibadah AMC malam hari ini. Puji Tuhan, saya merasa diberkati sekali dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini tentang membangun komunitas pemimpin ya. Jadi kita sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin dan kita harus menciptakan segala sesuatunya dari kita dulu ya. Seperti tadi Pak Paul katakan, kita harus menciptakan keteladanan, kita harus menciptakan kerendahan hati untuk kita memimpin, bahkan kita harus menciptakan suatu sikap cinta dan kasih yang harus kita lakukan dalam kita sebagai pria-pria, sebagai pemimpin. Itu aja, makasih Pak Paul buat kebenaran firman Tuhannya, menginspirasi saya sekali untuk tetap terus belajar untuk menjadi pemimpin yang baik seperti yang teladan Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Saya akan bacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Tiap pagi ada doa pagi. Dari hari Senin sampai Sabtu, dari jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom di link Zoom yang sama. Saya mengundang teman-teman AMC untuk bisa ikut dalam link Zoom doa pagi ini karena ini adalah membangun kita, iman kita untuk kita tetap terus bertumbuh, untuk kita terus mengandalkan Tuhan, untuk kita bisa menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan dengan dimulai dengan doa pagi dan sangat membuat
kita semua menjadi kekuatan untuk kita bisa menjalani sepanjang hari yang akan kita jalani. Selanjutnya, oke, ingetin ya teman-teman, buat teman-teman juga yang nggak ikut gabung malam hari ini, tolong diingatkan untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan adakan kebaktian AMC Bandung melalui onsite di gereja tanggal 4 Agustus 2002 jam 7 malam yang akan dilayani oleh Pastor Robin Ong dengan tema Man of God. Ya, teman-teman bisa minggu depan kita sama-sama yang tadi Pak Paul katakan, kita kopi darat, kita temu kangen untuk kita bisa menikmati lawatan Allah melalui ibadah onsite dengan tema Man of God yang akan dilayani oleh Bapak Pastor Robin Ong. Selanjutnya bro, selanjutnya ini adalah ibadah raya. Ibadah raya kita dibagi 3 waktu, yaitu jam 6 pagi, jam 7.45 dan jam 4 sore via onsite dan online ya, yang akan dilayani oleh Pastor Dudung Hadi dengan tema mengubah pengikut menjadi pemimpin. Saya juga berharap teman-teman AMC bisa ikut dalam ibadah raya setiap minggunya. Selanjutnya untuk mensupport ibadah AMC ini, saya juga berharap kepada teman-teman AMC untuk bisa mempersembahkan persembahan melalui nomor rekening persembahan AMC 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan T. Utama. Oke, mungkin itu aja, dan ibadah AMC ini direkam dan akan ditayangkan di channel YouTube ya, bro ya. Ibadah AMC ini. Bro. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan malam hari ini. Itu pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya serahkan kepada Bro Andreas. Silakan Bro. Terima kasih Bro Komandan. Sekali lagi diingatkan sahabat AMC, minggu depan hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 kita enggak lewat via Zoom, enggak online, tapi onsite di gereja, dan bukan 7:30 tapi jam 7 ya bro ya? Ya betul. Jam 7 ya, jam 7 kita onsite yang akan dilayani oleh Bapak Pastor Robin Ong. Sekali lagi Kamis depan tidak lewat Zoom online tapi onsite di gereja pukul 7. Buat teman-teman yang bisa ingetin teman-teman yang lain bisa hadir ya dalam ibadah onsite. Mungkin teman-teman yang di luar kota nanti ada rekamannya, nanti tetap kita share rekamannya, jadi tetap bisa ibadah ya walaupun nggak bareng-bareng nanti. Mungkin itu aja saya serahkan untuk penutup. Pak Gembala nggak ada ya bro ya? Nggak ada bro. Oke, doa berkat Pak Jimmy, Bapak Pendeta Jimmy bisa doa Ya. berkat Pak. Baik, cuma masih off kamera ya Pak. Oh siapa? Ya, mari pria-pria, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini untuk kehadiran-Mu, untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah diperlengkapi, biar kami boleh bertumbuh menjadi pemimpin, bahkan ada komunitas pemimpin yang siap untuk berpengaruh dimanapun kami berada Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Om Paul, biar Tuhan mengurapi, Tuhan pakai lebih lagi dalam pelayanannya, pengembalaannya, dan juga mengajar di sekolah teologi, biar Tuhan mengurapi. Terima kasih memberkati kami semua Tuhan, memberkati para gembala yang hadir juga, biar Tuhan memakai semua pelayanan kami ya Tuhan, memberkati setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi berkati AMC, boleh menjadi komunitas yang kuat, bahkan menginspirasi yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi dalam roh-Mu kami tetap dipersatukan. Kiranya anugerah dari Tuhan, kasih Allah Bapa surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus lewat karya salib Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami hari ini. Bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan menyertai kami semua.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Jim, Ya. Pak Paul.